Halo sahabat Speksindo, hari ini kita akan kunjungan di lokasi budidaya lele terbesar di daerah Bogor. Namanya Trio Raja Mandiri. Kita akan interview eksklusif bersama CEO Trio Raja Mandiri. Semoga ada inspirasi hari ini. Oke, ikuti terus perjalanan kami bersama tim Speksindo. Oke. Sahabat Speksindo, kita sudah dalam perjalanan dan sekarang kita cek rute perjalanan kita. Sekarang berada di pintu tol dalam Jakarta. Nah, kita akan menuju ke lokasi daerah mana nih? Daerah Bogor, Parung. Kurang lebih 1 jam perjalanan. Oke, sahabat Speksindo. Nah, semoga kita dapat menemukan gagasan baru nih, gimana cara budidaya lele berbasis organik. Dengar-dengar ya, lokasi budidaya ini termasuk yang terbesar di daerah Jabodetabek. Termasuk mensuplai stok lele konsumsi pedagang kecil. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani sejauh 800 meter. Rute ini menghindari penutupan jalan di Jalan Tol Lingkar Bogor dekat Bogor. Anda berada setelah 400 meter ke kanan, lalu gunakan lajur kiri untuk menggunakan. Wow, Kopassus. Kita Terus masuk sejauh di 1 kawasan kilometer. Kopassus rupanya. Guys, ayo ikuti terus guys. Kita sudah dekat banget dari lokasi. Ini suasananya seperti kayak Bogor di seperti kayak di Bogor. Ya, memang di Bogor. Ya kayak ada gunung-gunungnya gitu. Coba lihat ini kayaknya cukup dingin ya. Ini harus dicek nih MDPL-nya nih. Biar kita tahu kalau budidaya lele itu cocoknya di ketinggian berapa gitu, itu penting. Nah, sampai kita budidaya ikan tapi nggak pernah hidup, ikannya kerdil, itu banyak guys kayak gitu ya. Banyak kita penasaran kayak gini. Perjalanan kita jadi menarik. Sahabat Speksindo, kita sudah sampai di lokasi Trio Jaya Mandiri Farm. Nah, ini adalah lokasinya dan yang kita mana lihat dua? cukup luas ini ya. Ini hampir 1 hektar nih. Iya. Nah, kita akan banyak berbincang terkait dengan bagaimana sih kiat-kiat untuk menjadi pebisnis budidaya lele. Nah, ayo kita sapa owner dari Trio Jaya Mandiri Farm. Ayo. Assalamualaikum Mas Rocky. Waalaikumsalam. Oke, sehat Mas Rocky. Siap, Mas. Terima kasih sudah siap. Sorry ini gubuk, cuma gubuk ya. Gubuk. Ya. Ini harus gubuk kalau yang mewahnya itu di kota. Kalau bagus jadi villa, Mas, bukan tambak. Iya, ini jadi villa. Gitu. Ya mungkin kita ngobrol-ngobrol di sana kali ya. Oke, boleh Mas Rocky. Kita lagi dibersihin dulu. Cuma gini, cuaca agak panas nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Mas Rocky. Kan ini orang lama. Yang pendek-pendek ini pembenihan, Oke. yang tinggi ini pembesaran atau pendagingan, ya kan? Oke. Ini kalau buat tampung karena ini buat 1/4 ton. Karena saya punya kontrak 1 minggu 1 ton. Gitu. Oke. Nah, itu indukan 2 kolam. Oh, berarti setiap minggu panen. Oke. Saya kalau setiap Kamis itu ada kontrak 1,6 sampai 8 kintal. Jadi kalau orang Ciputat, pasar Ciputat, nah malam Jumat, di Jumat paginya ngambil lele saya. Kalau yang pasar Ciputat. Pasar Ciputat ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, Berarti jadi, minimal berapa kuintal mereka ambil? saya kalau yang untuk itu satu bandar atau penampung 1 minggu itu saya kontrak 6 sampai 8 kintal.
1 minggu. Yang lain bandar-bandar kecil. Jadi kalau di total kurang lebih saya 1 ton per minggu. Per minggu ya, Kurang setahun. lebih. Dulu sih bisa lebih ya, karena pandemik. Ya semua impact bisnis kan saya bilang bukan hanya di lele, pasti ada penurunan. Itu penurunan karena permintaan pasar, apa karena Ya, SDM-nya? masyarakat. Oh, Jadi permintaan. daya beli masyarakat. Ya, daya beli masyarakat. Karena tadi saya bilang kan mungkin karena PPKM atau PSBB zaman dulu orang takut ke pasar ya. Karena kita juga harus ngikutin prokes yang ada kan. Karena seperti itu ya. Kita dan itu wajar kalau saya bilang kan. Betul, betul. Nah, jadi apalagi dengan pandemi kayak gini ya kita terima aja dulu penurunannya kan. Yang dulu jujur itu bisa 160 sampai 180 ton per hari sebelum pandemik, dan kondisi pandemik ini kurang lebih 110 sampai 140 paling tinggi Ton per hari. per hari. Kebutuhan untuk Jabodetabek. Kebutuhan Jabodetabek ya. Jakarta, Bogor, Bekasi, Luar biasa Tangerang. ya. Dari 100 kurang lebih 100 ton per hari itu, Mas Rocky Saya hanya bisa berapa persen dari situ? Oh jauh 0,00 sekian. Berarti butuh ini dong, butuh Mas Hektaran. Rocky baru gitu. Enggak, iya, betul, hektaran kali saya bilang. Saya bilang banyak sih sebenarnya kalau mau cari pemain lele itu banyak banget di pelosok-pelosok ya. Jadi agak ke dalam. Kayak gini aja saya kan kurang lebih dari Jam Besar 3 kilo ya. Dari jalan besar ya. Gitu. Oh iya, Marti, benar-benar. Agak ke dalam. Mungkin kalau Mas Andi, saya manggil Mas Andi ya. Kalau Siap. Mas Andi ke belakang-belakang mungkin ada. Oh, di Saya sana bilang. masih banyak lagi ya? Pasti ada, tapi kecil-kecil lah saya bilang gitu ya. Ini yang paling gede Kalau ya? yang gede itu mantan wakil presiden juga paling gede. Oh, iya. Mantan Wakapolri juga paling gede. Ada ya? Ada mantan Wakapolri, saya nggak bisa sebutin karena ini itu bisa 8 hektar tanahnya, dibagi 3 tempat. Budidaya kayak gini juga? Ya, mantan Wakapolri. Luar Boleh biasa disebutin ya? atau enggak? Boleh Yusuf sebenarnya. Panggabaradi. Iya, biar terinspirasi ya. Supaya orang nggak curiga iya, gitu loh, kok Pak. ini kok kaya ya? Iya, Kaya karena ada usaha Ada gitu. usaha dong. Ya kan Pak Yusuf Panggabarani, mantan Wakapolri, kebetulan satu guru sama saya di Abah Nasruddin. Saya tahu banget itu kurang lebih dia punya total 3 tempat, itu totalnya sekitar 8 hektar. 8 hektar ya? Iya. Wow. Heeh. Ini aja nggak nyampe sehektar, Nggak sampai, ini cuma 7.000 meter. 7.000 meter Iya. bisa produksi Iya, sampai 1 1 ton per minggu. ton per minggu. Iya. Gitu. Luar biasa. Kebayang dong kalau mantan presiden, mantan presiden, Iya, iya. 1,5 hektar kurang lebih. Iya, iya. 2 kali lipat saya. Berapa hasil dia? Apalagi 8 hektar itu ya. Iya, apalagi sama hektar ya. Waduh, itu tersebar di 3 tempat gitu istilahnya. Jadi saya bilang peluangnya cukup besar. Kalau saya bilang peluangnya cukup besar untuk di dunia perikanan, karena banyak orang bilang lele ini susah atau gampang, itu tergantung bagaimana kita peliharaannya. Tapi nggak ada dalam apapun usaha yang kita mau jalanin, saya bicara general hanya bicara lele, nggak ada yang nggak bisa. Semua orang pasti bisa, cuma mau belajar atau enggak. Iya. Bener nggak? Kameramen aja awal juga nggak bisa megang kamera kan? Bagaimana persiapan kamera kan? Betul, Tapi kalau belajar bisa nggak? Betul, Bisa. betul. Cuma mau nggak orang kita mau belajar dulu. Intinya Makanya, ada kemauan. ada kemauan. Makanya kalau orang mau bicara bisnis jangan cuma bicara uang, jangan bicara untung. Belajar dulu, Mau dulu ya. mau dulu. Mulai aja Iya, dulu. Mulai dulu. Nggak ada alasan. Saya jujur usaha lele ini mas, awalnya kalau boleh saya sharing, saya cari orang di salah satu referensi buku, boleh saya sharing ya? Versi buku ya. Iya. Versi buku, ngaku dia bisa lele, saya panggil. Ketemuannya lucu lagi, orang eksekutif banget. Ketemuannya minta di mall, saya tantang di Grand Indonesia, ya kan? Saya ketemu di sana, ngobrol, ya kan? Ngobrol lele di Iya, mall. ngomong lele, mall Mall nomor 1 Prakota lagi. dong, ya kan? Iya, iya, iya. Ya kan akhirnya ngomong, wah jago bla bla, bangun kolam, ini baru ini saksi dari 6 kolam ini ada 1 kolam di B2 ini dia bikin terpal dipotong 2. Saya bingung, kamu ngerti lele nggak sih? Saya bilang kan, Ini versi buku dia. saya bingung gitu. Saya semua baca buku kok dia punya metode lain sendiri, internet beda sendiri. Akhirnya ada suatu kejadian akhirnya ribut, saya bilang udah, saya nggak percaya. Makanya saya selalu bilang nggak ada yang jago lele di dunia ini. Di situ saya mulai belajar dengan Abah Nasruddin sebagai pelopornya ikan lele Sangkuriang, karena beliau yang salah satu menciptakan lele Sangkuriang itu Abah Nasruddin, ada di Gadok Puncak. Makanya kenapa saya selalu bercerita tentang Abah, karena saya tidak lupa dengan guru. Iya, iya. Gitu loh. Meskipun pengembangan tetap di diri saya, karena guru itu hanya ngasih basic pondasi. Betul. Ya kan. Makanya kalau orang belajar di guru, jangan bilang tuh langsung pasti berhasil. Berhasilnya itu nanti di lapangan, diri sendiri yang bikin berhasil. Seperti itu, ya kan? Benar. Nah, jadi benar, itu benar. yang perlu saya gambarin. Jadi ya usaha lele itu kita tahu nanti teknis-teknisnya itu seperti apa, itu belajar banyak lah. Berarti kebanyakan otodidak ya, Mas ya? Otodidak. 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 Oke. Pasti sistem tuh kita buat berubah-berubah. Dari teknik produksi, dari teknik penjualan, dari semua laporan tuh pasti akan saya rubah dari sistem. Dari situ belajar ya. Oh, belajar, Artinya penelitian kecil-kecilan lah ya. Ya, kan saya bilang ilmu paling besar ada di pengalaman, Mas. Betul. Iya kan? Betul.
Gitu. Kalau Guru bicara itu teori, fondasi. bicara teori nggak Nggak bisa terkenal lele. Nggak bisa. Kalau pakai orang zaman dulu kan bilang, oh lele taruh, kasih air. Dulu zaman dulu jamban hidup gitu kan. Nggak bisa. Ini udah bukan lele lokal. Ini sudah lele yang sudah punya campuran genetika. Oh ini Makanya hasil dulu kan genetika juga ya? Hah? Hasil genetika juga lele. Iya, Mas? jadi lele itu kan ada 2 ya. Ada 3. Dari zaman dulu lokal. Terus mulai berkembang namanya dumbo. Ya, Dumbo itu pernah, ada artinya loh. pernah Daerah viral. usaha masyarakat Boyolali. Makanya dumbo itu adanya di Kira Boyolali. Dumbo itu jumbo. Bukan jumbo, dumbo. Dumbo. Banyak yang nggak tahu kan? Daerah usaha masyarakat Boyolali. Boyolali. Makanya disebut dumbo. Nah, cuma semakin semakin Ke belakang berjalannya sini, maju ini waktu dumbo ini banyak indukan yang sudah apa ya? Mungkin saya nggak tahu ya. Saya cuma dengar isu, saya nggak berani ngomong banyak ya. Ada yang bilang ikan yang dari daging digedein jadi BS jadi indukan. Sebenarnya itu kan persilangan kawin ya, genetika ya. Makanya banyak indukan dumbo itu rusak. Nah, mulailah Abah Nasruddin waktu itu kalau nggak salah saya dengar dengan BPAT, Badan Perikanan Air Tawar, akhirnya menciptakan yang namanya sangkuriang. Dan itu genetika lebih, tetap itu keturunan dari dumbo, nggak munafik. Ada perkawinan F2 sama F4, macam-macam, saya lupa secara rumusan formula ya, seperti itu. Nah dari situ keluar dumbo, keluar sangkuriang. Sekarang banyak mungkin kalau orang mendengar ada mutiara, ada masamo, ada piton. Itu sebenarnya apa ya? Genetika setelah sangkuriang, cuma belum diakuin. Hasil perkawinan silang itu Iya, ya? Oke. gitu. Cuma belum diakuin. Makanya sampai sekarang tanya, bibit yang masih diakuin apa? Terakhir apa? Hanya sangkuriang. Sangkuriang. Inilah yang sangkuriang. Sangkuriang. Oke. Gitu. Tapi saya nggak bilang masamo jelek, tidak. Silakan. Sangkuriang kok dari itu ya? Makanya adanya di Sunda kan. Oh iya. Dumbo masyarakat Boyolali, ada di sana Boyolali. Kenapa disebut sangkuriang? Karena posisinya dia ada di sangkuriang. Seperti itu. Oke. Oh. Oke Mas, sambil jalan aja kita. Berarti kalau panennya di sini Mas, itu berapa lama ya budidaya pemeliharaannya? Kalau pemeliharaan kita selalu bilang bibit itu kan kita pelihara ukuran 78 cm ya. Jadi kita beli bibit 78 cm ya kan. Kita beli, kita taruh. Tapi ada sebelum kita taruh ikan bibit, kita harus tahu treatment airnya. Treatment airnya bagaimana? Nanti saya kasih tahu secara detail ya. Ini kurang lebih kita treatment air, kita siapin air karena lele itu nggak bisa air baru. Dia harus air endapan. Oh gitu ya. Kita endap selama minimal 8 hari sampai 14 hari. Oh Tergantung berarti cuaca. airnya diendapkan dulu seminggu gitu ya? Iya, kurang lebih. Kosong berarti ya? Kosong. Baru Baru bisa masukin bibit. Ya, jadi kalau masih lihat ada kolam-kolam kosong, kok kenapa belum lihat? Berarti airnya belum siap. Oh. Bukan nggak ada bibit kita banyak. Gitu. Tapi bibitnya beli apa? Nah, kita 70 sampai 80% bibit dari dalam. Oke. Ya, 20%. karena kenapa? Kita nggak bisa, karena gini, karena saya punya kontrak seminggu 1 tonan kurang lebih, berarti kan masuk bibitnya per minggu kan. Tapi kalau dari tim pembenihan di sini kan ada 2 divisi di sini, pembenihan dan pembesaran atau perdagingan. Kalau pembenihan belum bisa, kita ambil dari luar. Oke. Gitu. Tapi kalau di pembenihan udah siap, kita belum siap, pembenihan nunggu. Oke. Tapi kalau overstock banget baru kita jual keluar. Makanya kita nggak jual bibit banget. Gitu. Karena bibit, kenapa saya mengusahakan 70-80% itu bibit dalam, karena apa? Kalau bibit dalam itu kan saya udah tahu kualitas, Mas. Dan margin saya yang pasti lebih gede. Itu intinya. Intinya itu, bicara bisnis di situ. Iya. Intinya marginnya lebih gede. Gitu. Saya buka aja, orang bibit ngambil untung kurang lebih 70-100% loh marginnya. Berarti kalau saya ngambil 70 sampai 100%. Iya, dia jual bibit itu bisa margin 70-100%. Itu baru main di bibit ya? Jadi kasarnya orang bibit jual. Jadi sama aja kayak bibit saya jual ke saya. Benar. Di pembenihan udah dapat untung 70-100%. Luar biasa. Dari cost-nya dia dapat untung margin 70 sampai 100%. Kok bisa, Mas? Lele itu mijas sekali kawin bisa hasil puluhan ribu sampai 100.000, Mas. Nggak kayak ikan lain. Iya, benar. Gitu. Ya. Tahan banting Tahan dia. banting gitu. Nah, jadi itu yang saya bilang. Jadi udah kita masukin bibit, kita nggak boleh kasih makan dulu sampai 24 jam, baru kita kasih pelan-pelan, nanti kita pelihara sampai 2 bulan. 50 sampai 50 hari sampai 60 hari atau 2 bulan ya. Nah, nanti mana yang baru kita sortir. Kalau yang mana gede duluan atau ukuran konsumsi, itu konsumsi ada 6 sampai 10 ekor. Oke, sambil jalan ya ke sana yuk. Oke. Ya, nanti. Oh, berarti 2 bulan itu sudah bisa panen?
Udah, tapi panen jumper namanya, Mas. Oh, Atau panen panen jumper. yang gede duluan. Oh, ya kayak dipilih-pilih gitu ya. Nah, tunggu satu lagi sebelum saya lanjut. Siap. Kalau orang pemain baru pasti lihat ikan mati udah pada stres nih. Iya, benar. Ya jangan takut, makhluk hidup panggil Tuhan, Mas. Masa nggak Makhluk boleh ikan mati, Mas? Iya, benar. Iya kan? Ingat kodratnya lili itu ada 2. Iya. Mati sama kanibal. Oke. Ini saya nggak tahu mati karena mati panggil Tuhan atau mati emang dipanggil sama kanibal berantem. Bener nggak? Iya. Iya kan? Tapi kalau dia bilang isi 3.000 mati 1, 2. Iya. Kalau isinya 3.000 yang mati 5 ya kan cuma 0,00 sekian 0,0 persen. sekian. Nah itu udah panik nih kalau pemain pemula nih. Hmm. Kita harus ingat nih makhluk hidup. Sama orang taruh ayam kandang isi 5.000 mati 5 ekor udah stres. Iya, betul. Iya kan? Kalau sudah mati di atas 3%, barulah kita pikir kenapa nih airnya atau medianya. Tuh ya. Oke. Ini saya buat gambaran aja nih banyak Iya, yang nggak tahu nih. benar. Lihat mati gini udah pada Takutnya stres dia kan, apalagi kalau pemain pemula ya. Tapi udah. ikan yang mati kayak gitu, Mas? Pasti diangkat nanti. Diangkat lagi ya? Kita nanti sore kita angkat. Oh, tiap sore diambil ya? Iya, kayak gitu. Kecuali dia matinya agak banyak ya, sekitar taruh 20-30 di satu hari. Nah, itu boleh kita cek air bau enggaknya, ya kan? Atau nafsu makannya turun enggaknya, kita bisa tahu. Tapi yang mati itu bisa dimakan sama temannya? Bisa lama Bisa ya? makan. Tapi lama-lama dicemil-cemilin. Oh, Dicemil-cemilin. Iya. dari cemilannya dia ya? Iya. Kanibal benar. Oke. Ini tadi saya bilang kolam bibit itu identik dengan pendek-pendek, dia setengah meter. Hati-hati ya, ada banyak ranjau lubang-lubang bak kontrol. Nah ini pendek-pendek. Nah ini kolam kawin nih. Nah kalau mau lihat Oke. bibit boleh ya? Sini. Boleh, Mas. Nah, ini bibit. Oh, ini yang Be, bibit ini ukuran berapa, Be? 45. Oh, ini 45 cm. 45 cm. Ini Ya. berapa hari nih? Ini jadi gini. Nah, saya cerita sedikit alurnya ya. Nah, lele kawin harus punya kamar pengantin ya, Mas Andi. Ya? Nih, kamar pengantinnya tuh kayak gini. Oh, ada kamar mandinya ya? Iya. Kan? Nih, nah ini kamar pengantin nih. Oh, ini kamar pengantinnya. Nanti Oh, dia di- lebih ini ya, airnya lebih jernih ya? Ya, nanti di bawah ini dikasih kakaban. Jadi intinya ini kolam kawin. Ini kolam Kolam kawin. kawin. Jadi nanti ini disusun pakai kakaban. Kakaban tuh kayak gitu, Mas. Kapan itu sih? Oh, ijuk, itu. ijuk. Oh, iya, Nanti ijuk, disusun nih ijuk. model kayak kasur. Nanti kalau mau lihat ini boleh ngambil apa ya? Contohnya nanti bisa lihat di TikTok saya. Oke. Dia di bawah nanti ditindih batu. Oh, Jadi dia nggak boleh ke atas. Dia di bawah. Dia harus terendam di bawah ya? Nah, terendam dia ketindih seperti itu. Nah nanti udah kawin alami aja. Kita tidak pakai. Ada perkawinan dengan cara suntik. Cuma kita tidak memakai itu. Saya bukan bilang itu salah, nggak ada masalah. Ya, coba kita kurang setuju dengan metode itu. Buat saya pribadi. Yang kedua, saya tidak mau kedatangan BNN. Suntik-suntikan. Saya selalu bisa canda-canda ya. Siap. Nah, jadi kita suka sersan aja. Jadi nanti dia kawin alami nih, Mas. Nah, kayak gimana sih kawin alami? Itu ada jantan, betina. Membedakan apa? Sama nggak beda manusia. Dia ada kelamin jantan, maaf ada gitunya, panjangnya. Betina ada lubangnya. Oke? Oke. Dan dia tahu, saya kasih garis besar aja. Tahu betina siap dari mana? Dia lubang, merekah, agak ngelebar. Dan di perutnya ada, dipegang ada gerigel-gerigel, oh ini ada telur ya. Kalau udah pink, itu horny. Dia siap. Jantan, dia panjang. Maaf, taki. Gak usah gue sebutin dah. Dia horny. Ada juga horninya ya? Nah, dia tahu nih kalau udah panjang nih, ya kan? Panjang Agak itu barangnya, merah nih, oke. Udah siap tuh, ya kan? Dipegang punuknya dibut, nah itu udah Berarti udah siap naik tuh. ini, Udah siap. naik tanduknya. Udah siap tanduknya, ya kan? Berarti udah siap kawin. Nah, kalau saya tanya, Mirip kalau manusia ya? Iya, cuma saya tanya, manusia yang menopause laki perempuan? Kalau manusia menopause kan kan? menopause, Nah. kalau perempuan cepet Nah, menopausnya. kalau di manusia, yang menopause laki perempuan? Menopause. Perempuan. Perempuan ya? Iya. Kalau di lele laki, Mas. Oh, laki ya? Iya. Capek Jadi dong. kalau dia sudah mendek, ya dia nggak bisa kawin. Ya makanya kalau Mas lihat pemancingan galatama itu kebanyakan jantan. Karena yang kalau dia sudah pendek, nggak bisa panjang lagi, dia nggak bisa kawin lagi, Mas. Maka saya lagi nyari maerot, Mas. Khusus lele, khusus lele, khusus lele, Autus lele. khusus lele. Biar nggak diurut ada, ya, biar panjang. Nggak ada, Mas. Gitu loh. Belum nemuin. Oh, saya ternyata maerot. lele juga habis.